Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa capek? Bukan karena aktivitas, tapi karena isi kepala sendiri. Kadang kita terlihat baik-baik aja di luar, tapi sebenarnya pikiran lagi penuh, hati lagi nggak tenang, dan emosi jadi gampang naik turun. Di zaman sekarang, banyak orang mengalami overthinking, stres, cemas berlebihan, bahkan kehilangan semangat karena terlalu banyak tekanan hidup. Nah, di video ini kita bakal ngobrol tentang pentingnya ketenangan jiwa, penyebab kenapa seseorang bisa merasa gelisah, dan gimana cara menjaga hati dan pikiran supaya tetap tenang. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ketenangan jiwa itu kondisi ketika kita bisa ngontrol emosi, mikir lebih jernih, gak gampang panik, dan lebih nyaman sama diri sendiri. Bahkan banyak orang yang mengira hidup itu berarti hidup tanpa masalah, padahal kenyataannya semua orang pasti punya masalah masing-masing. Bedanya, orang yang punya ketenangan jiwa biasanya lebih mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin dan gak gampang terbawa emosi. Kalau jiwa kita tenang, tekanan hidup jadi lebih gampang dihadapi, keputusan jadi lebih matang, dan mental juga lebih sehat. Karena sebenarnya ketenangan bukan tentang hidup yang sempurna, tapi tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan. Ketenangan jiwa itu penting banget, apalagi buat remaja dan orang dewasa yang setiap hari menghadapi banyak tekanan. Ketika pikiran tenang, kita jadi lebih fokus, nggak gampang overthinking, hubungan sama orang lain jadi lebih baik, emosi lebih stabil, dan rasa percaya diri juga meningkat. Sebaliknya, kalau hati dan pikiran nggak tenang, seseorang bisa gampang marah, sulit fokus, cepat stres, bahkan kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Dan yang paling bahaya, kadang kita terlalu sibuk, terlihat kuat sampai lupa menjaga diri sendiri. Ada banyak hal yang bikin seseorang kehilangan ketenangan jiwa. Misalnya, tekanan hidup yang terlalu berat, terlalu banyak mikirin sesuatu, lingkungan yang gak mendukung, dan kurang bersyukur terhadap hidup. Kadang kita terlalu fokus sama hal yang belum tentu terjadi. Overthinking tentang masa depan, takut gagal, takut gak dihargai, takut gak cukup baik dibanding orang lain. Apalagi ditambah media sosial yang sering bikin kita membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Padahal kenyataannya, apa yang terlihat di media sosial belum tentu sesuai kenyataannya. Lalu gimana cara supaya hati dan pikiran jadi lebih tenang? Yang pertama, atur napas dan tenangkan diri. Kadang saat emosi lagi penuh, kita cuma butuh berhenti sebentar dan menarik napas perlahan. Yang kedua, belajar berpikir lebih positif. Fokus cari solusi, bukan terus tenggelam dalam masalah. Yang ketiga, jangan memendam semuanya sendiri. Cerita ke orang terpercaya itu bukan tanda lemah. Lalu kemudian, dekatkan diri kepada Tuhan. Seperti doa, ibadah, dan rasa syukur bisa bikin hati jauh lebih adem. Dan yang terakhir, kurangi overthinking. Gak semua hal harus dipikirin sampai berlebihan. Kadang kita cuma perlu belajar menerima bahwa gak semua hal bisa kita kontrol. Selain itu, ada beberapa aktivitas sederhana yang bisa membantu menenangkan pikiran. Misalnya, mendengarkan musik yang kalem, olahraga ringan, journaling, baca buku, mengurangi main media sosial, atau quality time sama keluarga atau teman, dan melakukan hobi yang disukai. Hal-hal kecil seperti ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya besar banget buat kesehatan mental. Teman-teman, semua orang pasti pernah merasa capek, sedih, kecewa, atau kehilangan arah. Dan itu wajar. Yang penting, jangan memendam semuanya sendirian. Karena meminta bantuan bukan berarti lemah, dan kamu gak harus selalu sempurna untuk menjadi berharga. Ingat, semua orang pasti punya masalah, tapi semua orang juga punya kesempatan buat bangkit. Tetap jaga pikiran, jaga hati, dan jaga lupa berdamai dengan diri sendiri. Karena damai itu ada dalam diri sendiri. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.